Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas bab 2 ya, pelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1, yaitu mengenai keanekaragaman hayati part 2. Oke, di part 2 kali ini kakak akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, di mana terbagi menjadi 3 kategori pembahasan. Yang pertama ada keanekaragaman hayati di Indonesia atau keanekaragaman di Indonesia. Kemudian faktor yang menyebabkan keanekaragaman di Indonesia itu apa saja, dan yang terakhir cara atau pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di mana keanekaragaman di Indonesia atau keanekaragaman hayati ini, nah di mana Indonesia ini terletak di dalam sabuk ekuator dan terdiri atas 17.000 pulau. Nah, banyak sekali ya. Negara kita memiliki sumber keanekaragaman hayati atau biodiversity yang paling lengkap nih. Kita garis bawahi ya, di Indonesia tuh termasuk lengkap ya. Termasuk sejumlah besar spesies tumbuhan. Nah, diperkirakan sekitar 100 sampai 150 genus dari tumbuhan monoecious, kemudian dioecious-nya dengan 25.000 hingga 35.000. Nah, di mana Indonesia ini disebut juga sebagai mega di biodiversity atau yang disebut dengan mega diversity. Nah, mega itu besar, diversity itu keanekaragaman. Jadi merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat besar atau sangat banyak. Nah, di sini kita lihat ada tabel 6.1 di mana data keanekaragaman marga satwa di Indonesia ya. Ini ada hewan, contohnya ada siput darat itu sebanyak 3.500 jenis, kepiting darat dan air tawar sekitar 80 jenis, laba-laba 1.000 jenis, kupu-kupu 2.000 jenis, dan burung juga banyak, burung mamalia, primata ya, karnivora. Kemudian amfibi 400, kadal 300. Nah, ini merupakan contoh ya keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Nah, inilah sebabnya mengapa Indonesia ini disebut dengan mega biodiversity gitu. Karena sangat banyak jenis-jenis dari satwa atau hewan yang ada di Indonesia. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Nah, yang pertama, Indonesia merupakan bagian kepulauan atau negara kepulauan. Nah, di mana merupakan negara kepulauan ini, Indonesia tadi ya setelah dijelaskan pada awal memiliki 17.000 pulau. Nah, di mana setiap pulau ini memiliki ekosistem ya dan habitat yang berbeda-beda untuk tumbuhan dan hewan, maka jelas keanekaragaman hayatinya akan tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki unsur flora dan fauna, flora tumbuhan, fauna hewan ya, yang berkisar dari wilayah Indomalaya sampai ke Australia. Kita jelaskan nanti di garis Wales. Kemudian yang ketiga, terbagi menjadi dua zona ya, dua zona biogeografi, yakni wilayah oriental itu barat dan wilayah Australian timur. Nah, wilayah oriental ini meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ingat ya. Kemudian sedangkan wilayah Australian meliputi seluruh pulau kawasan Indonesia Timur, contohnya Sulawesi, Maluku, kemudian Papua. Kemudian faktor selanjutnya yang 4 atau D, banyak pulau tersebar di Nusantara ini terisolasi beribu-ribu tahun sehingga dapat menyebabkan tingkat endemisnya tinggi. Apa itu endemis? Yaitu hewan asli atau tumbuhan asli di pulau tersebut. Nah, oleh karena itu banyak jenis flora dan fauna yang hanya terdapat di Indonesia gitu. Jadi asli ya, endemis itu asli di mana tumbuh di pulau atau di negara kita ini. Nah, kemudian yang kelima faktornya itu sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas, yaitu sekitar 3.650 km persegi dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Nah, ini merupakan 14% dari panjang pantai bumi. Kemudian yang keenam, karena lautnya itu luas ya, Indonesia memiliki pantai dengan hutan bakau yang terluas dan terkaya jenis flora dan faunanya, yaitu sekitar 4,25 juta hektar. Wah, ini ya sangat besar ya.
Kemudian yang terakhir, faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi. Nah, dengan laut yang luas, Indonesia memiliki sumber daya terumbu karang terkaya ya. Misalnya Abi Ato, kemudian terumbu karang tepian, terumbu karang perintang atau beri, dan terumbu karang sebaran. Nah, jadi Indonesia kepulauan, memiliki laut, kemudian memiliki pulau-pulau, maka tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia ya, sangat tinggi. Nah, itulah faktor-faktornya ya, ada 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas garis Wallace atau Weber. Di mana garis Wallace? Nah, ini garis Wallace ini merupakan garis yang memisahkan flora dan fauna bagian oriental dan Australian. Nah, oriental ini termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa. Nah, sedangkan Australian ini bagian timur, ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya. Nah, kita lihat apa saja contoh hewan-hewan yang berada di zona oriental dan zona Australian. Nah, di mana keanekaragaman di zona oriental ini, sebagai contoh, di sini ada badak Sumatera, badak Jawa, kemudian orang utan ya. Orang utan ini asli Kalimantan, ada gibbon, monyet, kemudian tapir, tupai, ya, tupai terbang, tupai pohon, kucing hutan, dan lain-lain. Nah, kemudian berbeda dengan zona Australian, di mana keanekaragaman di zona Australian ini, contoh di sini ada Sulawesi. Di Sulawesi ini banyak sekali ya. Ini faunanya ada anggrek, kemudian ada burung maleo. Nah, ini asli ya, endemik dari Pulau Sulawesi. Maleo ini sangat terkenal nih. Kemudian ada monyet Sulawesi, kemudian ada maka, kemudian ada duyung ya, ikan duyung, kemudian ada papilio ya, kemudian ada lagi di sini yang disebut dengan kenari ya, ini fauna. Nah, kemudian kita lihat lagi, nah kita lebih ke arah timur lagi ya, di daerah Papua contohnya. Nah, di zona Australian ini ada yang dinamakan elang ya contohnya. Kemudian nah yang paling terkenal ya sedunia ya, di dunia, di Indonesia itu adalah burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini merupakan hewan yang sangat dilindungi karena jumlahnya terbatas ya. Kemudian ada juga walabi, kemudian ada kakak tua, kanguru. Nah, di mana kakak tua ini asli ya dari zona Australian gitu. Nah, bisa lihat contoh-contoh yang lainnya di sini. Ada biawak, buaya, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang bagaimana upaya pelestariannya ya? Setelah beberapa waktu lalu, beberapa waktu ke belakang, di mana hewan-hewan yang dilindungi atau tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi ini banyak diburu, banyak dimanfaatkan sehingga tidak dapat dilestarikan gitu. Bisa menjadikan kepunahan untuk hewan tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, cara yang pertama adalah budidaya atau pemuliaan hayati di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Nah, inilah cara yang pertama ya. Jadi dibudidayakan, dikembangbiakan oleh sekelompok atau organisasi ya, organisasi dari pemerintah, contohnya Kementerian Lingkungan Hidup gitu, untuk menjaga supaya hewan-hewan yang terancam punah ya dapat terlindungi kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan pelestarian hayati, meliputi upaya in situ dan ex situ. Oke, kakak jelaskan. Pelestarian secara in situ itu melindungi sumber hayati, maksudnya di tempat aslinya atau di habitat aslinya. Hal ini dilakukan sehubungan dengan keberadaan organisme yang memerlukan habitat khusus ya. Nah, ada beberapa hewan ya memerlukan habitat khusus, contohnya di Pulau Komodo ya, itu memerlukan habitat khusus, tidak bisa dipindahkan ke habitat lain untuk melestarikannya gitu. Nah, dan akan membahayakan kehidupan organisme tersebut jika dipindahkan ke tempat lainnya. Contoh, cagar alam, kemudian hutan lindung, suaka, marga satwa, dan taman laut. Nah, ini in situ ya. Jadi in situ ini melindungi atau mengembangbiakan ya hewan ini di habitat aslinya. Nah, sedangkan pelestarian secara ex situ itu merupakan bentuk perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan ke tempat lainnya yang cocok bagi kehidupannya. Contoh,
kebun raya, hutan nasional, hutan produksi, kebun binatang, tabu lampot ini tanaman budidaya dalam pot, ada juga taman nasional. Nah, inilah perbedaan antara in situ dan ex situ ya. In situ itu di habitat asli, sedangkan ex situ itu dipindahkan, bukan di habitat aslinya. Nah, contohnya di sini ya, pelestarian secara in situ ini ada yang dinamakan cagar alam tadi ya. Ini ada cagar alam Krakatau di sini, tempat pelestarian in situ asli ya di habitatnya. Kemudian ada di sini Suaka Marga Satwa Padang Pesugihan, di mana Suaka Marga Satwa ini melindungi gajah-gajah Sumatera ya, yang dilindungi di sini. Kemudian contoh selanjutnya ada pelestarian secara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Contoh di sini ada orang utan ya di kebun binatangnya. Aslinya itu sebetulnya aslinya ini orang utan ini berada di Kalimantan ya, berada di Kalimantan. Nah, kemudian ada yang dinamakan kebun raya. Nah, inilah contoh dari pelestarian in situ dan ex situ. Oke, itulah penjelasan ya mengenai keanekaragaman di Indonesia. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi, kemudian cara pelestarian hewan-hewan atau tumbuhan yang terancam punah, nah, bisa secara in situ dan ex situ. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.